Cerita diawali di Kolombia ketika para polisi sedang memburu seorang turis yang diduga menjadi pelaku peledakan mobil barakuda milik militer, di mana para turis yang bepergian seorang diri akan langsung dibawa ke kantor untuk diperiksa, sehingga dua turis asing asal Amerika, yaitu John dan Jen yang tidak saling kenal pun tiba-tiba berinisiatif untuk berakting seolah sebagai pasangan agar terhindar dari penangkapan. ¿Estás sola? No. No. Está bien. She's with me. Está bien. Dipertemukan dalam momen yang tidak direncanakan, John dan Jen pun kian semakin dekat hingga memutuskan menjalin hubungan. Selama 6 minggu lamanya mereka pacaran, John dengan sangat yakin akan menikahi Jen meski belum tahu dengan jelas seperti apa asal-usulnya. Sepulangnya ke Amerika, John langsung curhat kepada sahabat dekatnya bernama Eddie terkait rencana nikahnya ini. Dari penuturannya, Jen adalah seorang wanita mandiri yang bekerja di bidang saham, sementara Jen sendiri menceritakan kepada temannya bahwa John adalah seorang kontraktor besar yang sudah sukses dengan profesinya. What? I'm getting married. What? I can't hear you. I'm getting married. I can't hear. 6 tahun kemudian, inilah John sekarang menjadi bapak-bapak komplek yang tinggal di sebuah rumah besar. 6 tahun berumah tangga, John dan Jen belum dikaruniai momongan. Sikap keduanya tampak sangat dingin, fokus pada urusan masing-masing, dan seolah menyimpan rahasia yang disembunyikan. Suatu malam ketika John baru pulang bekerja, Jen pamit keluar yang katanya ada urusan mendadak masalah pekerjaan di kantornya. Yang tak lama setelah Jen pergi, John juga diam-diam keluar menggunakan taksi dan entah kemana dia akan pergi. Jen ternyata tidak pergi ke kantornya, melainkan pergi ke sebuah hotel untuk menemui seorang pria yang tampak seperti bos perusahaan. Entah si Jen ini melakukan perselingkuhan atau ada tujuan lain. Namun ketika Jen dan si bos sudah berduaan di kamarnya, Jen tiba-tiba mematahkan leher si pria tersebut dan... Entah siapa sebenarnya Jen, kita akan langsung beralih kepada John yang mendatangi sebuah bar murah di pinggir jalan. Ia memasuki area karyawan yang berada di ruangan belakang, pura-pura mabuk, ikut main cekihan bersama dengan 3 preman yang berada di sana. Sampai akhirnya muncul satu orang yang ia cari dan langsung mengeksekusi mereka semua dengan sangat cepat. You are the job. Sepulangnya ke rumah, mereka berdua kembali bersikap normal seolah tidak terjadi apa-apa. John dan Jen pun pergi ke rumah tetangga untuk menghadiri undangan acara makan malam. Yang sampai sini mungkin Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka berdua ini. Keesokan paginya kita akan diperlihatkan sedikit demi sedikit tentang profesi asli keduanya, di mana saat John memasuki gudang, ia ternyata memiliki basement rahasia yang berisi penuh dengan berbagai macam jenis senjata dan perlengkapan khusus untuk seseorang yang sangat profesional. Begitupun dengan Jen yang punya tempat rahasia untuk menyimpan itu semua. Saat keduanya sudah tiba di tempat kerja masing-masing, John dengan pekerjaannya sebagai kontraktor dan Jen pemilik perusahaan saham, kita akhirnya akan mengetahui pekerjaan asli mereka berdua yang ternyata adalah pembunuh bayaran profesional yang memiliki markas masing-masing dan bekerja untuk organisasi. John Smith. Hello, John. Secara kebetulan di hari ini mereka berdua sama-sama mendapat tugas untuk membunuh orang yang sama, yaitu seorang pemuda berbahaya yang dijuluki sebagai The Tank, bukan Johnson, Tigril ataupun Beleric, melainkan hanya dipanggil The Tank saja. Keduanya langsung meluncur ke lokasi tanpa keduanya saling mengetahui. I want GPS and SAC of the canyon.
Berlokasi di padang gurun ketika The Tank sedang dalam proses pemindahan ke penjara lain, Jane sudah menyiapkan beberapa peledak yang dilengkapi dengan sensor yang akan bucat ketika mobil The Tank melewati sensor tersebut. Ia hanya perlu duduk manis di sebuah saung rangon dan memastikan alatnya bekerja dengan sempurna. Dan ya, dari arah yang berlawanan muncullah si John yang memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tak sengaja menyenggol alat sensor yang sudah Jane tempatkan. Jane yang belum mengetahui bahwa orang itu adalah salakinya sendiri pun sempat mengira jika John adalah warga sipil biasa. Namun ketika John mengambil roket launcher besar dari mobilnya, disitulah Jane seketika kaget dan langsung menjatuhkannya dengan satu kali tembakan. Karena John memakai rompi anti peluru, ia pun langsung bangkit dan mengambil roket launchernya dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, target mereka yaitu The Tank pun berhasil lolos dengan Jane yang juga kabur menggunakan sepeda motornya. Sementara untuk John, ia tak sengaja menemukan puing-puing laptop milik si Jane yang berserakan dan mengambil sebagian puing yang masih bisa untuk diselidiki. Tiba di markas masing-masing, John dan Jane langsung mengeluhkan tentang adanya pemain lain yang berada di lokasi. Dan sungguh sangat lucu sekali ya salaki pemajikan ini yang belum sadar jika orang yang mereka maksud adalah pasangan hidup masing-masing. Bermodalkan puing laptop milik istrinya, John pun meminta bantuan seorang ahli untuk memeriksa alamat laptop itu berasal. Sementara untuk Jane, ia memeriksa rekaman video saat John sedang kencing sesaat sebelum dibeledug oleh roket launchernya. 570 Lexington Avenue, Suite 5000. You know the place? Setelah alamat laptopnya sudah didapat, John langsung pergi ke lokasi gedung yang menjadi markas rahasia istrinya. Yang alangkah terkejutnya John saat mengetahui jika CEO atau pemilik perusahaan di lantai paling atas ternyata adalah Jane sepamajikannya sendiri. Di saat yang sama, Jane juga baru menyadari satu gerakan yang biasa dilakukan oleh suaminya saat sedang buang air kecil, yaitu totojer alias menghentak-hentakan cokornya, sehingga mulailah timbul kecurigaan di antara keduanya, tapi masih belum yakin sebelum benar-benar memastikannya. Singkat cerita, malam pun poek. John terlihat baru pulang bekerja dengan Jane yang sudah tiba di rumah duluan. John langsung disambut dengan gelas air minum sebagai bentuk khidmat istri kepada seorang suami. Namun John langsung membuangnya karena curiga air itu sudah diisi dengan racun. Tak cukup sampai situ saja, ketika Jane akan memotong daging bagong panggang menggunakan pisau, John langsung mengambil alih pisau tersebut dengan alasan ingin khidmat kepada istri, tetapi saatnya makan, keduanya masih saling memandang satu sama lain dengan tatapan penuh waspada dan mengawasi. Yang demi untuk lebih memastikan kecurigaannya, John pun pura-pura menjatuhkan botol wine untuk menguji refleks istrinya. Dan inilah yang terjadi. I got it. I'll get out. Saat John sudah berhasil mengambil pistolnya, Jane ternyata kabur menggunakan mobilnya, di mana John dengan cepat berlari mengejarnya dan tak sengaja menarik pelatuk yang nyaris mengenai wajah istrinya. How could I be so stupid? Marah karena hal itu, Jane pun tak ragu-ragu menabrak suaminya, di mana John terus mencoba menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Tetapi karena Jane sudah terlanjur amak, ia pun loncat dari mobil dan membiarkan suaminya meluncur ke tepi jurang. Now look! We need to talk!
Layaknya suami istri yang sedang bertengkar, tapi ini bertengkarnya dalam taraf yang cukup brutal, John pun pergi ke rumah Eddie sahabatnya untuk ikut nginep di sana, sementara Jen pergi ke markas untuk curhat kepada asistennya, yang meskipun John dan Jen adalah pembunuh profesional yang punya pengalaman dan mental yang kuat, keduanya tetap galau ketika mendapat masalah dalam urusan rumah tangga dan mencoba untuk tidur demi melupakan apa yang sudah terjadi. I'm gonna borrow this. I like where your head's at, man. Keesokan paginya, Jen mendatangi rumah dengan membawa serta pasukan pribadinya. Ia berencana memeriksa setiap sudut rumahnya sendiri untuk mencari tahu di mana saja barang-barang rahasia milik suaminya disembunyikan. Tak lama setelah Jen selesai mengacak-acak rumah, John pun datang dengan membawa tetangga dekatnya sebagai tameng kalau ada istrinya di sana. Menyadari Jen sudah ke sana duluan, John pun langsung lari ke gudang dan menemukan semua perlengkapannya sudah kosong melompong, diambil semua oleh istrinya. Tak buang waktu, di hari yang sama, John mendatangi markas istrinya dengan menggunakan saluran udara, di mana John dan pasukan pun langsung membakar semua data-data penting milik organisasi dan melarikan diri menggunakan senjata kabel yang sudah disiapkan. Masih tak menyerah, John pun membawa tempat pembakaran data ke rumah Eddie untuk memeriksa apakah masih ada yang tersisa, di mana John akhirnya menemukan secuil petunjuk dan langsung pergi ke lokasi esok harinya. The enemy. It could be outside right now. Got it. Just at the buy a vowel. Bertempat di sebuah gedung yang masih dibangun dan akan dijadikan sebagai markas baru si Jen dan anak buahnya, John pun memasuki sebuah lift yang ternyata adalah sebuah jebakan yang sudah Jen siapkan, yang karena John terus bersikeras ingin mengejarnya, Jen pun langsung menghitung mundur untuk meledakkan lift tersebut dan... Ya, John sebenarnya masih hidup. Ia sudah meretas kamera CCTV lift tanpa sepengetahuan Jen dan anak buahnya. Malam harinya, Jen mendatangi restoran tempat ia dan suaminya biasa makan malam sembari meneteskan air mata meratapi kesedihan atas kematian John yang sebenarnya masih sangat ia sayangi, di mana John tiba-tiba muncul dan duduk tepat di hadapannya. Agar tidak terlalu kaku, John pun mengajak Jen berdansa. Mereka saling melucuti persenjataan masing-masing sembari membahas terkait rahasia yang mereka sembunyikan selama 6 tahun pernikahan ini. Pada intinya, John dan Jen ingin memastikan apakah mereka berdua menikah karena sebuah tugas atau memang benar-benar cinta. Namun karena terlalu gengsi untuk mengakuinya, John dan Jen pun memilih untuk terus saling curiga. Sampai-sampai Jen kembali mencoba nekat membunuh suaminya dengan sebuah peledak yang ia letakkan di balik jas si John. Get back! Get back! Jen langsung meluncur ke rumahnya disusul oleh John yang datang belakangan, di mana Jen terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya tepat saat John sedang kukurusukan di halaman belakang. John masuk lewat belakang dan langsung mengambil sepucuk pistol yang ia sembunyikan di balik bingkai, di mana mereka berdua benar-benar sudah kehilangan akal sehat saat melakukan aksi baku tembak yang mengakibatkan seisi rumah menjadi berantakan. Selesai dengan senjata api, mereka pun melanjutkan duel menggunakan tangan kosong dan... Ya, keduanya pun saling menodongkan senjata api dan terdiam selama beberapa detik untuk menembak atau tidak.
6 tahun berumah tangga, bohong kalau misal tidak ada rasa cinta di lubuk hati yang paling dalam. Sebagai suami, imam, sekaligus kepala rumah tangga, John memilih untuk mengalah dan memang selalu saja laki-laki yang terus mengalah. Anjir, jadi curhat. Melihat ketulusan dan kepasrahan suaminya, Jen pun akhirnya luluh juga dan tak kewer-kewer pun tak terelakkan lagi. Tak lama, muncullah tetangga yang datang bersama dengan pihak berwajib ingin memastikan keributan yang baru saja terjadi, yang karena John dan Jen terlihat masih baik-baik saja meski seisi rumah sudah seperti kapal pecah, tetangga dan polisi pun tidak bisa berkata apa-apa. Susie, Martin, Have a nice night. officers, you're redecorating. It's right. Tak lama, John dan Jen pun dinyatakan sebagai ekskomunikado alias menjadi target sayembara seharga $400.000, di mana mereka berdua belum mengetahui akan hal itu dan tetap menjalani kehidupan normal mereka dengan sarapan di tengah pecahan beling dan barang-barang yang berserakan di pagi hari. Tanpa mereka sadari, sayembara itu sudah sampai di telinga para pembunuh bayaran yang tergiur dengan imbalan yang ditawarkan sehingga ya, rumah mereka pun hancur akibat ledakan yang terjadi, yang karena posisi mereka sudah tidak aman lagi, maka satu-satunya cara untuk tetap bertahan adalah dengan terus bergerak dan pindah ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan di tengah jembatan, John dan Jen kembali didatangi oleh para pemburu hadiah lain yang berambisi membunuh mereka berdua, sehingga tak ada waktu untuk berleha-leha. John dan Jen pun kembali beraksi dengan melakukan kolaborasi sebagai pasangan suami istri. Selesai dengan ketegangan barusan, John dan Jen pun menemui Eddie untuk konsultasi terkait masalah yang sedang dihadapi. Intinya mereka berdua ingin lepas dari status ekskomunikado agar bisa hidup tenang lagi. Di mana Eddie punya teori bahwa untuk memuaskan hasrat para petinggi organisasi, maka John dan Jen harus mendapatkan buruan yang lebih besar dari mereka berdua, yaitu sosok The Tank yang tempo hari gagal mereka eksekusi. You're dead. Unless you can find something that they want more than they want you. Entah siapa sosok pemuda berjuluk The Tank ini dan seberapa pentingnyakah ia sampai-sampai diinginkan mati oleh semua organisasi, John dan Jen langsung beraksi dengan mendatangi lokasi tempat The Tank diisolasi. Dan ya, tanpa kesulitan yang berarti, John dan Jen berhasil mendapatkan sosok The Tank. Berlokasi di sebuah kamar hotel, mereka berdua melakukan interogasi untuk mencari tahu siapa sebenarnya The Tank. Dan tebak apa jawabannya? I'm not the target, you are. Ya, sejak awal The Tank hanyalah umpan agar John dan Jen saling membunuh. Para petinggi organisasi sudah mengetahui tentang hubungan John dan Jen yang merupakan pasutri dan punya kekhawatiran andai kata keduanya pensiun dan membocorkan rahasia perusahaan, sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, pihak organisasi sengaja menjadikan seorang pemuda pengangguran yang tidak tahu apa-apa sebagai umpan dengan dijuluki sebagai The Tank hanya demi untuk John dan Jen saling membunuh satu sama lain. I wanted you to take each other out. You were bait. Well, it's entry level. Don't hold into the company. Sesuai dugaan, misi penangkapan ini masih bagian dari jebakan. Terdapat alat pelacak di sabuk si pemuda sehingga John dan Jen langsung kabur saat itu juga. 1 minute.
Setelah beberapa saat bersembunyi di bawah jalan, John dan Jane pun memutuskan bersembunyi di dalam swalayan yang sudah tutup. Dengan berbekal kemampuan keduanya yang sudah mumpuni, John dan Jane pun mengganti kostum dan kembali bekerja sama untuk membantai pasukan pembunuh yang akan berdatangan. Karena pasukan pemburu terus bermunculan, John dan Jane pun menaiki lift menuju lantai 2, di mana mereka langsung disambut oleh pasukan yang sudah berada di sana duluan dan... Ya, mereka berdua sempat terdesak akibat peluru yang tidak bisa dihindari. Beruntung keduanya masih di tangtayungan berkat rompi anti peluru yang dikenakan. John sempat menyarankan agar Jane lari saja, namun karena tidak ingin membiarkan bebeknya berjuang sendiri, Jane akan menemani John sampai akhir meski nyawa sebagai taruhannya. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Doing all right, aren't we? I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times. Tamat ending yang cukup membagongkan. Endingnya lumayan nanggung karena para petinggi organisasinya masih belum muncul dan seperti apa gitu bebenguknya teh si para petinggi organisasinya teh. Tapi memang film ini fokus pada hubungan John dan Jane saja, bagaimana mereka berdamai dengan fakta bahwa keduanya sama-sama pembunuh bayaran. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang memiliki bagian dari diri mereka yang disembunyikan, bahkan dari orang-orang yang paling mereka cintai. Tapi ingat, tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Semangat dong ah.